Halo pemirsa, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Kalau bicara situasi ekonomi saat ini, banyak yang mengatakan bahwa situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebenarnya kalau kita hanya berpikir hal-hal negatif, tentu kita tidak bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, ada peluang-peluang bisnis yang mungkin juga bisa dikembangkan, termasuk bahkan jika Anda menggeluti dunia kuliner, boga, dan sebagainya. Ada banyak peluang yang bisa dikembangkan, ada banyak hal yang bisa dilakukan mengawali bisnis Anda, supaya Indonesia juga memiliki banyak entrepreneur. Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang hari ini, pemirsa, terkait dengan peluang-peluang bisnis, terutama di bisnis boga. Usai tayangan yang berikut ini, kami akan buka Bincang-Bincang dengan berbagai pertanyaan dan mendalam terkait dengan topik hari ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi gencar mendorong sinergi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pelatihan wirausaha. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi atau LAKSMI yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM dan didukung oleh Kementerian PPPA, Eramet, serta Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan fokus pada pelatihan perempuan pelaku UMKM. Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci kesejahteraan bagi keluarga dan mendukung pembangunan bangsa. Terlebih menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, mencatat 11.850 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan anak dari Januari hingga 12 Juni 2025 dengan faktor ekonomi sebagai pemicu utama. Untuk itu program Laksmi yang diinisiasi Kemen UMKM bukan hanya akan melatih perempuan untuk mandiri secara ekonomi, namun juga mengurangi kekerasan dan memperkuat usaha untuk menuju Indonesia Emas 2045. Lantas bagaimanakah kondisi dan upaya dalam merealisasikan misi pemberdayaan perempuan sebagai salah satu langkah untuk mengentas angka kemiskinan dan kesejahteraan gender? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami di studio narasumber-narasumber saya hari ini yang cantik-cantik. Saya bersama dengan dua orang perempuan luar biasa. Ada Asrilia Kurniati sebagai Ketua PPJI Surabaya, adalah Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Cabang Surabaya, dan di sebelahnya ada Ibu Metiana Yunus sebagai pengamat ekonomi dari Unitomo, Ibu. Iya, Unitomo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini warna harus gitu ya. biru dan pinknya udah luar biasa. Gitu lah. Tapi kalau ngomongin tentang bisnis, Asrilia kita tahu dengan berbagai macam aktivitasnya, yang saya tahu sebenarnya adalah bernyanyinya gitu ya, tapi ternyata juga menggeluti bisnis, bahkan sekarang juga menjadi bagian dari organisasi ini. Nanti Bu Mei juga akan memberikan analisa-analisanya terkait dengan bagaimana bisnis termasuk pengembangan perempuan, karena kita akan bahas terkait dengan menuju perempuan berdaya, pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, kembali dalam Bincang-Bincang. Saya ingin langsung ke Asrilia terlebih dahulu. Asrilia, kalau kita tahu banyak aktivitas bernyanyi sebenarnya. Tapi di sisi lain ternyata di balik layarnya juga menjadi seorang pengusaha perempuan juga. Apa nih sebenarnya menggerakkan untuk bisa menjadi pengusaha perempuan bagi seorang Asrilia terlebih dahulu? Awalnya malah mungkin Mas Dita belum tahu kalau aku lebih banyak ke organisasi komunitas sosialnya. Sebenarnya komunitas sosial itu memang mungkin dari aku dari SMP sampai dengan sekarang aku sangat aktivis ini aktivis ya karena mungkin melihat jiwa seorang leluhur nenek maupun kakek maupun mama gitu adalah salah satu aktivis perempuan yang memang kita fokus ke komunitas sosial, kita yang peduli kepada apalagi sekarang komunitas sosial yang aku dirikan adalah IPIP, Ikatan Perempuan Indonesia Peduli, yang memang fokus untuk perempuan dan anak-anak. Dan kebetulan pada saat ini pun aku sudah ada di organisasi juga
di Kabid Humas PBSI Jatim, dan aku ketua bidang sosial perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia Jawa Timur, dan sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua DPC PPJI Kota Surabaya. Seperti itu. Dan tapi banyak orang mengenal itu seorang Asrilia adalah entertainer. Padahal sebenarnya nyawanya, jiwanya adalah aktivis. Suka berorganisasi, suka mengembangkan potensi. Sangat suka. Jadi pada saat itu yang paling saya sangat berkesan itu pada saat gempa di Lombok. Kita benar-benar membangun dapur umum yang memang benar-benar masak untuk sehari itu 3.000 bungkus untuk yang masyarakat yang tertimpa musibah tersebut. Dan kita selama seminggu di sana, dan di hari terakhir Allah memberikan salah satu kenangan terindah. Mungkin untuk kita juga harus introspeksi diri, kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang pada saat itu tertimpa musibah. 6,9 skala Richter. Itu di tenda di atas tebing, bukit gitu, bukit di atas bukit. Dan itu pertama-tama suami nelpon bukan hanya nanyakan saya, "Mah, hotel gimana?" Nah, itulah. Jadi itu momen-momen yang paling terindah bagi saya menurut saya. Dalam kegiatan sosial kemanusiaan, tapi juga ada halangan atau ada rintangan seperti itu, tetap terus harus berjalan. Senang malah. Ya. Senang karena apa? Itu adalah tantangan ya, challenge untuk saya sebagai komunitas sebagai founder. Ya kalau emang kamu sudah terjun di dunia sosial, kamu memang harus terjun ke lapangan. Kamu bukan hanya untuk mencari eksistensi ataupun pencitraan, tapi kamu harus bergerak dan merangkul memang benar-benar yang korban yang sedang tertimpa musibah gitu sih. Dari berbagai macam organisasi yang Asri lihat juga sudah geluti, bertemu banyak orang, terlibat juga dengan banyak perempuan gitu. Sebenarnya kalau Asri lihat potensi perempuan ini untuk terus dikembangkan, termasuk juga dari sisi ekonomi seperti apa? Potensinya itu sangat besar sebenarnya, karena apalagi untuk pengusaha perempuan UMKM sekarang itu sangat dibantu oleh pemerintah dengan kemudahan-kemudahan yang dijamin oleh pemerintah, dapat sesuatu kemudahan perizinan, NIB, PRT, itu terus benar-benar yang benar-benar diangkat oleh pemerintah, dan apalagi pemerintah Pak Prabowo sekarang yang sangat memudahkan penghapusan hutang kredit yang macet untuk para UMKM, dan sekarang apalagi KUR itu yang dengan nilai 100 juta itu tanpa anggunan, dan itu sudah di salah satu contohkan di Bank BRI yang memang benar sudah terjadi. Nah itu sekarang salah satu kemudahan yang akan didapat oleh pengusaha UMKM yang sekarang, dan itu tidak didapat oleh pelaku UMKM yang zaman dahulu, gitu. Tapi di zaman pemerintah Pak Prabowo, wow, ini salah satu kemajuan yang sangat pesat, dan salah satu dukungan pemerintah yang memang mungkin untuk perempuan Indonesia sekarang untuk menjadi pelaku UMKM itu akan sangat suatu usaha yang sangat akan menjadi perekonomian tinggi untuk negara Indonesia gitu. Harus bisa menjadi penggerak juga di situ. Penggerak, karena serapan tenaga kerja terbesar yaitu dari pelaku UMKM. Dan domestik bruto kita juga penghasil terbesar adalah UMKM. Betul. Gitu. Saya ke Bu Men yang juga selalu mengamati terkait dengan pergerakan UMKM di Indonesia, Bu Men. Kalau disebutkan dari era pemerintahan sebelumnya ke era pemerintahan sekarang, tentu ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada perubahan dan sebagainya. Apakah memang sekarang udah karpet merah atau bisa dibilang lampu hijau atau apa istilahnya untuk perkembangan UMKM jauh lebih baik lagi di Indonesia? Ya, kalau sampai sekarang UMKM itu memang masih menjadi sorotan ya. Tadi Mbak Lia juga sudah sampaikan bahwa UMKM itu pemberi PDB tertinggi gitu kan ya, lebih dari 50%. Jadi 60 sekian persen itu PDB itu dari UMKM, dari pelaku UMKM, sehingga tentu saja hal-hal yang signifikan ini tentu harus terus ditingkatkan. Itu sebabnya cukup banyak gitu ya, cukup banyak program-program dari pemerintah. Mungkin salah satunya karena saya dari kampus gitu ya. Salah satunya adalah program-program pendanaan hibah. Contoh yang sekarang ini sedang berjalan gitu ya. Sekarang ini berjalan itu ada pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikti, itu anggarannya sampai 150 juta. Dan 50% itu harus diinvestasikan ke pelaku usaha. Mitra kita siapa? Gitu. Jadi kemarin saya sempat juga ngobrol-ngobrol sama
pelaku-pelaku usaha craft dari pelepah pisang dari Bojonegoro gitu ya. Jadi dia itu orderannya sampai 10 ton. Tetapi dia satu hari itu hanya bisa 10 kilo gitu. Padahal pelepah pisangnya itu sumber yang cukup banyak gitu ya, sumber daya alamnya yang cukup banyak, kemudian juga kualitasnya juga bagus karena dia pernah juga ambil dari beberapa daerah dan rata-rata dari segi kekuatannya mudah patah dan lain sebagainya gitu, sehingga dia berani mengklaim bahwa pelepah pisang yang ada di Bojonegoro itu bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya di Pokmasnya itu ternyata anggotanya mayoritas perempuan gitu. Jadi mungkin agak relate gitu ya. Jadi waktu saya diminta untuk bicara di sini, saya juga sempat, wah ini kok bisa pas saya lagi pemberdayaan perempuan gitu ya. Tiba-tiba pas ada acara ini gitu ya. Tapi itu adalah salah satu contoh mungkin yang program pendanaan dari pemerintah, utamanya untuk yang dari Kemendikti gitu. Kita bicara peluang yang lain gitu ya. Jadi sekarang kalau tadi Mbak Lia tadi disampaikan bahwa Mbak Lia ini adalah seorang aktivis yang juga ternyata aktif juga di bisnis gitu ya. Ternyata aktif juga di bisnis. Nah, ternyata ibu-ibu rumah tangga pun gitu ya, yang mungkin dia di rumah nampak tidak melakukan apa-apa, artinya tidak bekerja gitu ya. Itu ternyata semakin banyak gitu ya yang memahami bisnis iCloud Kitchen, contohnya begitu. Jadi dia hanya menjalani PO saja atau bekerja sama dengan platform online makanan gitu ya. Kemudian dia menyiapkan bahan-bahan yang dimasukkan di freezer gitu ya. Kemudian begitu ada ini baru dia, dan mereka juga memahami bahwa packaging kesehatan itu penting gitu. Sehingga ketika dia bisa package-nya itu bagus gitu, ternyata reorder gitu. Jadi ini cukup banyak di organisasi yang kebetulan saya juga aktif di organisasi UMKM internasional, Asia Council for Small Business. Itu banyak teman-teman pelaku-pelaku UMKM itu yang sudah melakukan itu. Belum lagi nanti kalau kita lihat sudah semakin banyak pelatihan-pelatihan untuk affiliate gitu ya, untuk affiliate, dan itu kan ternyata mudah sekali gitu. Kita tinggal add, kita punya media sosial gitu ya. Betul. Iya, kita punya media sosial, terus kemudian daripada media sosial kita isi dengan hal-hal kegalauan yang tidak gitu penting, curhat-curhat yang tidak penting gitu ya. Mending kita produktif memasukkan barang-barang kita, barang-barang yang mungkin kita sudah pakai atau kita sudah percaya bahwa barang itu bagus gitu ya. Tidak harus modal gitu ya. Kalau kita lihat juga barang-barang di rumah kita juga sangat bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa buka salah satu platform mungkin ya e-commerce, kita foto, kita cari gitu penjualnya gitu ya, karena kita sudah pakai kan di rumah gitu. Misalnya apakah ada keset, apakah ada perabotan-perabotan yang ada di rumah gitu, dan kita merasa bahwa oh ini ternyata bagus ini gitu. Oke deh kalau bagus, aku carinya gimana? Oh ternyata carinya bisa hanya dengan difoto, kemudian kita langsung bisa connect sama tokonya gitu ya. Kita connect ke tokonya, kita masuk, kita tinggal klik add gitu. Jadi sebenarnya jualan bisa lebih mudah, iya, tetap dengan karya, tetap dengan ada hasil ekonominya juga begitu ya. Iya. Tapi nanti kita masih akan lanjutkan lagi pemirsa, usai jeda bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan ini juga bisa mengembangkan diri, membuka peluang-peluang bisnis ini, dan bahkan bisa memberdayakan ekonomi juga. Usai jeda kami kembali. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya masih bersama dengan Asrilia Kurniati dan juga ada Ibu Metiana Yunus di sini. Saya kembali ke Asrilia dengan ada perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia, termasuk juga yang di organisasi ini ada juga di Surabaya. Apa sebenarnya yang didapat dari organisasi-organisasi semacam ini? Ada peluang-peluangkah, networking-kah di sana ketika memang kita ada dalam organisasi tersebut sebenarnya? Alhamdulillah amanah ini yang saya dapatkan itu benar-benar ingin visi misinya itu tetap ke sosial juga sih sebenarnya, bahwa kita membantu para pelaku UMKM yang memang belum ada wadahnya. Dan kalau DPD
DPD Jawa Timur itu benar-benar yang merangkul adalah catering-catering besar yang sudah punya nama. Sedangkan DPC itu kita rangkul adalah bukan hanya catering besar, bukan hanya pelaku kafe yang punya resto yang sudah besar, tapi kita juga yang terutama adalah merangkul para pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya. Karena sampai saat ini masih 350.000. Beda dengan Sumeneb yang udah 450, padahal Sumeneb lebih kecil ya. Ternyata seperti itu faktanya ya. Faktanya seperti itu. Kenapa saya lebih tertarik untuk merangkul UMKM ini? Karena mereka masih belum ada melek digital. Jadi kita memang harus lebih aware aja sih dengan pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya. Kita harus bekerja sama sebagai jembatan dengan pemerintah untuk melakukan pelatihan, pembimbingan dan pembinaan bagaimana cara menginovasi produk-produk mereka biar menjadi sesuatu yang menarik ya Bu Mei, sesuatu yang membuat produk mereka ini menarik dan bisa menjadi kayak repeat order gitu kan, yang dari mereka biasa cuma kue putu ayu jadi seperti biasa, tapi kita bikin inovasi pelatihan gimana kue putu ayu ini bisa menjadi menarik, bisa orang lebih ayu dan bagaimana packaging yang ada kemasan yang bisa menarik hati orang untuk ini udah packagingnya bagus, terus kualitas makanan juga enak, di endorse Mbak Lia pula gitu. Itu salah satu endorse yang gratis. Alhamdulillah selama ini banyak DM yang masuk juga ke Instagram pribadi gitu ya, bukan sebagai ketua DPC tapi sebagai entertainer tadi, sering bilang, Mbak Lia boleh nggak kalau kita endorse gitu makanan kita, kamu dari mana atau gitu, UMKM apa, makanan apa, oke kalau makanan kamu enak saya akan mau jadi endorse, no fee, nggak ada red card, nggak ada apa, pokoknya kalau kamu enak, rasanya enak, saya akan review dengan baik, tapi kalau enggak gitu. Jadi emang review jujur lah ya gitu. Review jujur karena kan karena aku pernah ya. dimarahin Mas Dista. Pernah salah satu teman deket gitu kan bikin usaha kue gitu kan. Ya yang dikirim ke aku tuh enak banget. Dan aku mereviewnya ya udah enak kan. Enak, betul. Tapi di saat dia menjual ke orang lain, itu beda banget. Nah itu yang bikin kecewa. Nah itu yang harus mungkin dikasih pembimbingan dan pembinaan dari kita bahwa jangan pernah jadi kayak bodong gitu sih istilahnya ya. Kita jadi zonk gitu loh. Trust ini kan penting sekali. Trust itu penting apalagi dalam pelaku UMKM karena kan kita di zaman saat Covid ya Bu Mei ya, itu kan kita banyak sekali orang yang kehilangan pasangan, janda-janda ya istilahnya. Saya banyak banget menemukan itu di wilayah Jojoran. Itu banyak sekali yang ditinggal suami di saat meninggal terkena Covid. Akhirnya mereka usahanya apa? Ya itu tadi. Merintis UMKM di rumah. Jadi pelaku UMKM di rumah, jadi masak di rumah dengan ya itulah salah satu yang bisa mereka bikin hidup. Gitu. Bu Mei, kondisi kadang UMKM ini kan dengan segala keterbatasan gitu ya, untuk bisa mengakses pengembangan melalui semacam ada organisasi, tapi kan kadang-kadang kayak merasa, aduh ada kesenjangan, mungkin jadi segan karena mungkin masuk organisasi yang lain sudah bisnis besar. Apa nih yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM dari sisi mindsetnya supaya bisa punya networking ke sisi-sisi pengusaha besar yang lainnya? Meskipun kita masih punya bisnis yang rintisan, bahkan perempuan-perempuan kadang-kadang segan gitu ya Bu ya untuk bisa mengembangkan networking ini. Oke. Jadi kalau kita bicara karakter UMKM, yang pertama itu kan pasti berani dulu gitu ya. Perempuan yang berdaya itu bukan perempuan yang sempurna, tetapi perempuan yang berani memilih, kemudian dia memilih untuk memberikan manfaat ke masyarakat sekitar. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara tentang karakter entrepreneur, itu yang pertama itu biasanya itu dia berani dulu gitu. Nah, terkait dengan kesenjangan, justru yang paling banyak saya lihat gitu ya di lapangan, karena salah satu tugas dosen itu ada pengabdian kepada masyarakat, jadi terjun ke masyarakat melihat gitu kondisi bagaimana gitu ya, itu justru di kesenjangan untuk surplus teknologinya gitu, jadi akses untuk digitalisasinya gitu. Jadi kalau kita tinggal di kota kemudian cakap digital itu sudah inilah ya gitu ya. Kecakapan digitalnya jauh lebih baik gitu ya. Sudah lumrah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke daerah pelosok Madura gitu ya, itu kita menemukan bukan hanya kesenjangan kecakapan digital, tetapi juga surplusnya juga
masih di bawah yang ada di kota gitu. Jadi kalau saya lihat kesenjangannya di sini. Nah, mungkin saya perlu juga menyampaikan terkait salah satu program pemerintah juga gitu ya, dalam hal ini Komdigi gitu ya. Kebetulan saya cukup aktif juga di sebagai tim ahli gitu ya di BPSDM Kominfo Surabaya gitu ya. Komdigi ini aktif juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan digital. Ada Digital Entrepreneur Academy, kemudian pemasaran dengan AI gitu. Jadi cukup banyak yang secara langsung gitu ya, yang secara langsung menyasak hampir semua pelaku bisnis gitu yang ada di Jawa Timur dan juga NTB. Nah, saya juga di lapangan paling sering kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan seperti itu banyak perempuannya. Mereka gagap teknologi nggak Bu? Maksudnya ketika diajarkan dengan cara untuk upload misalnya, lalu masuk ke marketplace misalnya, kesulitan nggak sih mereka dengan hal tersebut? Awal-awal karena saya cukup lama gitu ya aktif di program ini namanya Digital Talent Scholarship. Awal-awal iya gitu, tapi semakin kesini minimal mereka itu sudah pegang handphone, tahu foto bagaimana, tahu upload bagaimana gitu. Jadi kalau yang sekarang ini saya rasa mungkin indeks kecakapan digital masyarakat itu sudah mulai meningkat gitu ya dibandingkan pada waktu sebelum COVID mungkin gitu, dan kita dipaksa pada waktu COVID juga gitu. Kalau sekarang ini sudah cukup meningkat. Jadi disinilah yang kita lihat bahwa peran pemerintah ini sebenarnya juga cukup banyak, bukan hanya mungkin yang dari Kemendikti melalui program-program skema-skema pendanaan gitu kan, yang memang sebetulnya itu ditujukan ke para pelaku bisnis, tetapi juga ada peningkatan skill gitu ya, update skill dari salah satunya mungkin dari Komdigi gitu ya. Nah itu antara besar dan kecil kalau kita bicara tentang digitalisasi itu sama. Gitu. Jadi masuknya digital ini kan sama sebetulnya gitu. Antara yang besar dan juga yang kecil. Jadi saya rasa kalau kesenjangan seperti itu mungkin sebaiknya ditiadakan saja karena juga sama-sama belajar. Bahkan saya pun dosen bisnis gitu ya, saya juga harus terus mempelajari bagaimana dinamika digitalisasi ini. Coba bayangkan kita baru mengenal email gitu ya. Kita baru mengenal email, kemudian ada email marketing gitu ya. Kemudian masuk ke website. Ke website kita paham website, desain dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengoptimalkan website dengan SEO-nya gitu kan ya. Nah, dengan SEO ataupun SEM gitu ya, baru website kita, kemudian kita lihat media sosial lagi sekarang. Media sosial berikut dengan sosial media analisnya gitu. Ternyata setelah posting itu tidak selesai diposting saja gitu. Tetapi kita harus mengamati apa yang disukai masyarakat kita, demografinya bagaimana, segmen pasar kita bagaimana, bahkan bisa dihitung sampai kembalinya modal kita ini berapa, pembayaran transaksi yang melalui apa iklan-iklan yang kita buat itu berapa gitu ya, sampai ke sosial media analis. Baru kita paham sosial media analis. Ini saya akhirnya curhat gitu ya sebagai dosen, sebagai dosen bisnis. Baru saja paham kita harus belajar AI lagi, gitu, artificial intelligence. Meskipun terkesan kayak, aduh kok belum apa-apa susah, tapi sebenarnya itu semua untuk kemudahan kan ya Bu, untuk efektivitas bisnis juga nantinya kan ya. Sangat. Jadi mau nggak mau sebenarnya harus melek dengan hal tersebut di kondisi sekarang. Sangat memudahkan, apalagi kalau kita lihat berapa banyak orang Indonesia, atau kalau kita sudah bicara digital tuh mestinya sudah tidak bisa Indonesia lagi ya, mestinya global. Berapa banyak manusia di dunia ini pengguna internet, pengguna media sosial. That's the market. Ya. Itu pasarnya. Itu potensinya ada di sana gitu ya. Nanti saya juga akan tanyakan juga nih ke Asril ya, ketika memang ada organisasi di sini, sebenarnya menemukan permasalahan-permasalahan apa saja yang harus segera ditangani dan bisa dilakukan pendampingan di sana begitu ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali dalam Bincang-Bincang. Sebagai pengusaha memang menurut Ibu Metiara tadi bahwa harus punya keberanian, termasuk ketika Anda perempuan merintis sebuah usaha, berani terlebih dahulu, meskipun mungkin di sisi lain banyak juga yang harus diperhatikan, harus juga dipelajari untuk pengembangan bisnis Anda. Tapi ketika bisnis sudah berjalan, lalu Anda menemukan kendala-kendala, tentu ini juga bisa menjadi satu pembelajaran dan harus ditemukan juga solusinya. Termasuk ketika ada satu organisasi, termasuk seperti Asrila yang juga selalu aktif dalam organisasi.
bertemu dengan para pengusaha, bertemu dengan UMKM, karena di PPJI Surabaya ini kan harapannya bisa merangkul UMKM. Meskipun baru menjabat, saya tahu pasti sudah mulai belanja permasalahan. Apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dilihat di kalangan UMKM di Surabaya yang sudah diperhatikan oleh Asrilia? Kalau kemarin sempat kita bincang santai juga dengan Komisi 7 dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, itu mereka curhatnya adalah susahnya perizinan. Perizinan yang mereka dapatkan seperti NIB, sertifikat halal, terus BPOM dan lain-lain, terus PIRT itu yang benar-benar yang mereka merasa kok dipersulit. Sedangkan mereka adalah pelaku UMKM yang memang masih di bawah standarisasi pengusaha yang sudah high ya. Dan alhamdulillah kemarin Bapak BHS sebagai Komisi 7 yang memang membidangin mitra dari UMKM dan aircraft itu benar-benar memberikan salah satu pencerahan bahwa dari Kementerian UMKM akan memberikan salah satu pelatihan dan pembimbingan serta pembinaan bahwa mereka akan mendapatkan kemudahan untuk masalah perizinan tersebut. Dan apalagi kan di zaman Pak Prabowo sekarang dari 280 triliun menjadi 300 triliun yang akan dikeluarkan untuk UMKM. Dan itu adalah salah satu pencerahan untuk para pelaku UMKM. Wow, sekarang pemerintah sangat mendukung mereka gitu loh. Tinggal mereka aja, mereka mau menjadi salah satu pelaku UMKM yang inovasi atau tidak. Kita sudah melakukan pembimbingan, kita sudah melakukan pelatihan, tapi kalau mereka tetap stuck di jalannya, bagaimana kita bisa menjadi satu jembatan untuk ke pemerintah kota gitu kan? Karena kita bisa membawa mereka ke negara luar itu dari mereka sendiri, karakter mereka juga, karakter mereka mau dibawa kemana? Karena kan kita semua dari semua kepala itu kan tidak akan sama. Ada yang ya udahlah capek untuk buat suatu inovasi yang baru, capek. Tapi ada juga, nah yang saya tanamkan kan kebanyakan ini perempuan. Perempuan itu memang harus mendidik dari awal sejak dini bahwa ini anak-anak bukan hanya diajarkan untuk tahu, tapi untuk menjadi. Oke. Apalagi yang kata Bu Mel tadi bilang bahwa AI itu memudahkan. Salah satunya saya. Satu-satunya saya itu benar-benar yang waktu itu memoto kopi saya, produk kopi saya itu saya harus foto kan sebenarnya harusnya fotografer atau apa. Tapi karena AI itu sangat gampang sekali dan akhirnya jadi cantik. Jadi cantik dan orang tertarik. Wow, itu kan AK Coffee gitu kan. Wah, jadi keren. Nah, itu tadi benar-benar kata Bu Mei itu semua tuh sekarang sudah dipermudah dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah mendukung sekali untuk pelaku usaha UMKM gitu. Jadi keinginan untuk mengembangkan bisnisnya ini yang juga harus dimiliki terutama oleh pelakunya dulu ya. Iya, baru karakternya, karakteristiknya gitu ya. Itu mereka jiwanya niatnya memang untuk maju atau hanya stuck di situ. Gitu. Kalau kita sudah jadi sesuatu, ya udah kita jadiin pelatihan, cara packaging yang bagus sudah gimana, terus bagaimana kualitas rasa, terus inovasinya. Kalau mereka tetap mau stuck gimana Mas Sisa? Susah juga ya untuk susah juga. Gitu. Dorongnya susah nih gitu susah. Ya. Tapi memang untuk menjadi awal pelaku UMKM benar ya Bu Mei bahwa nggak cuma sekedar memulai, tapi sebenarnya harus dilengkapi dengan sertifikat halal, lalu ada perizinannya, karena itu juga memudahkan untuk nanti mungkin mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah nantinya. Apakah memang kelengkapan itu mutlak untuk sekarang harus dimiliki? Sekarang gini deh, sekarang itu kita jalan dulu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang pelaku-pelaku bisnis yang ada di Surabaya gitu. Surabaya salamnya satu nyali kan. Wani gitu kan. Yang penting kita itu maju dulu bahwa memang setiap produk itu harus dilengkapi dengan legalitas itu iya gitu. Sebetulnya kalau seperti NIB gitu ya, kita juga sudah sering gitu melakukan pelatihan, bahkan bikin NIB bareng gitu kan ya, bikin NIB bareng. Itu kan juga memang gratis gitu, gratis dan caranya juga relatif lebih mudah. Kecuali kalau misalkan mau ke sertifikat halal memang masih membutuhkan beberapa proses gitu ya, karena kan memang harus pasti yakin dulu gitu kan. Nah, hanya terkadang ya masih adalah masyarakat itu yang merasa bahwa
Enggak apa-apa ya ini disampaikan ya. Jadi harus itu yang merasa bahwa aku ini mikro, aku ini kecil. Kalau misalnya aku nanti itu mengajukan NIB, maka aku akan dikejar pajak. Nah, akhirnya mending nggak usah dulu deh, gitu bikin-bikin itu, gitu. Aku nggak usah dulu, aku terima tradisional dulu. Walaupun dia bilang tradisional itu, tapi dia sudah masuk ke e-commerce, dia sudah masuk ke ini, gitu. Tapi memang mungkin untuk industri yang kita bilang industri itu mungkin wajib gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, ayo kita naik kelaskan gitu ya dengan legal itu sehingga dia juga aksesnya itu akses pemasaran itu jauh lebih baik gitu. Jadi jangan salah kalau misalkan kita sama-sama beli minuman gitu ya. Yang satu ada BPOM gitu, yang satu tidak ada BPOM. Yeah. Konsumen pun pasti akan lebih yakin yang ada BPOM-nya gitu. Walaupun akhir-akhir ini juga banyak juga gitu ya polemik, utamanya di industri skincare gitu ya. Di industri skincare gitu ya, bahwa ini kok sudah ada BPOM-nya tapi kok ingredients-nya kok seperti ini gitu. Itu kembali lagi seperti tadi yang disampaikan Mbak Lia bahwa kejujuran itu penting gitu. Jadi kalau di teori marketing itu ada personal branding is corporate branding, yang artinya apa? Ketika kita menunjukkan personality kita baik gitu ya, personal branding kita itu baik, kalimat-kalimat yang kita gunakan itu baik, kemudian segala hal yang kita tunjukkan di diri kita itu baik, maka barang kita ini juga akan ikut baik, gitu. Dari brand image itu ya, iya, betul. Maka muncul kepercayaan. Iya, gitu ya. Betul. Lebih percaya, lebih tenang gitu ya. Apalagi kalau misalkan setiap pesanan juga tidak pernah ditolak. Karena salah satu kelemahan dari UMKM kita kan juga begitu kita bantu pemasarannya, begitu pemasaran bludak, wah kalah kabung gitu. Konsistensinya jadi sulit. Bahkan saya pernah ke salah satu daerah, saya waktu itu berombongan ini. Saya waktu itu berombongan terus pengen makan ayam lodo gitu ya. Ada hidden gem kalau sekarang itu hidden gem, ayam lodo itu yang enak gitu ya. Akhirnya akhirnya si panitia ini kontak si pemilik warung karena kita ini rombongan banyak orang gitu ya untuk makan gitu ya, untuk makan di situ besok. Terus jawabannya, lihat besok ya saya capek apa enggak. Iya. Ini menjadi pelajaran penting ini ya. Iya. Jadi itu tadi support pemerintah sudah gitu ya, kemudian kemudahan-kemudahan dari teknologi juga sudah. Kembali lagi UMKM-nya mau take it atau tidak gitu, mau ambil atau tidak gitu. Penting itu memang harus dimiliki gitu ya. Bagaimana menjaga konsistensi, menjaga kualitas gitu ya. Meskipun kita masih menjadi pelaku UMKM, tapi jangan salah, dari UMKM juga bisa menjadi besar kalau kita memiliki konsistensi itu. Usai jeda kami lanjutkan lagi dalam bincang-bincang, pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali di bincang-bincang pemirsa, dan sudah kita bahas banyak terkait dengan bagaimana pengembangan UMKM termasuk dari sisi perempuan untuk terus bisa mengembangkan potensi-potensinya. Tapi saya masih berlanjut, saya ingin kembali ke Asrilian di sini kalau bicara tentang peluang gitu ya, lalu bagaimana untuk bisa berkembang, apa sih yang kadang-kadang menjadi hambatan gitu. Kalau dari Asrilia sering berorganisasi, organisasi Asrilia ini kan banyak banget ya, organisasi perempuan iya, boga iya gitu ya. Apakah para pelaku UMKM ini segan untuk berkembang atau sebenarnya mereka punya hambatan-hambatan tertentu untuk mengembangkan UMKM-nya yang Asrilia perhatikan? Yang kemarin itu curhatan dari pelaku-pelaku UMKM atau pengusaha itu adalah ya hambatannya terkadang dari pemerintah sendiri sih, pemerintah setempat. Bahwa mereka kalau apa yang bisa dibikin sulit kenapa nggak dipersulit? Yes kan? Kondisi itu jujur Li. Itu harus kita, itu fakta yang terjadi di era pemerintahan manapun. Jadi walaupun presidennya sudah memberikan salah satu kebijakan bahwa ini harus dipermudah, petani harus ini, UMKM harus ini, terus nelayan harus gini-gini. Tapi kalau pemerintahnya tetap dengan ketamakan,
Menggunakan kekuasaan itu bukan untuk sesuatu kemajuan untuk rakyatnya, kesejahteraan untuk rakyatnya, tapi hanya untuk ketamakan dan kekuasaan aja ya susah. Kalau udah gitu biasanya akhirnya apa nih solusinya, bersuara ke siapa nih? Apakah lewat organisasi bisa membantu menjembatkan? Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua DPC Kota Surabaya dan saya sebagai founder Ikatan Perempuan Indonesia Peduli. Saya tidak non partai, saya non partai, jadi saya bisa bersuara karena saya rakyat. Saya menggaji pemerintah kan. Okay. Jadi boleh ya Bu Mea. Kita harus vokal, jangan takut untuk bersuara karena kita menyuarakan suara rakyat. Jadi organisasi-organisasi ini menjadi satu kekuatan juga ya untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan di lapangan yang mereka alami. Iya, seperti yang kita lakukan kemarin bincang santai itu saat pelantikan saya itu langsung saya gebrakan bincang santai dengan Komisi 7, terus Kementerian UMKM sama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Itu santai ya? Santai. Bincang kayaknya nggak santai ngomongnya bincang santai, tapi itu sangat dalam. Karena kan mereka bisa curahan hati langsung. Dan itu nggak disangka-sangka banyak banget yang interest. Banyak banget yang ekspresif langsung, ini Pak kita disusahkan soal sertifikat halal, disusahkan soal KUR, padahal KUR itu kan sangat dipermudah sekarang gitu loh. Bahkan ada targetnya ya, pemerintah harus mengucurkan KUR juga. KUR juga, besar, kan gitu, 300 triliun gitu loh, dari 280 naik banget loh. Jadi kan benar-benar yang kayak kemarin juga, alhamdulillah petani pun, dan sekarang saya sebagai ketua DPC Kota Surabaya PPJI, ya pokoknya semua catering maupun pelaku UMKM yang benar-benar yang bergerak di bidang kuliner, yang misalnya dari beras atau jagung atau apa yang butuh itu ya langsung ke petani langsung. Karena apa? Jangan sampai ke tengkulak. Kita langsung beli ke petaninya. Dan kita ajarkan kepada dan kita juga ada pelatihan juga untuk generasi-generasi ya Bu. Kan sekarang regenerasi petani itu kan nggak ada. Iya betul. Dari mereka usia kecil sampai sekarang punya anak 5. Ada salah satu itu mbah-mbah yang ada di Sidoarjo. Dia 75 tahun, punya anak 5, tapi tidak salah satu pun yang mau jadi petani. Padahal beliaunya petani. Padahal beliau petani. Karena dianggap petani itu adalah sesuatu yang tidak elit gitu loh. Tidak menarik. Padahal kemarin saya nonton di salah satu 1000 Bayang Purnama, film 1000 Bayang Purnama itu mengangkat cerita tentang petani. Dan itu bukan orang Jawa Bu Me. Yang mengangkat itu. Yang mengangkat itu adalah orang Timor Leste. Dia yang membuat lahan pertanian di Timor Leste yang gersangnya minta ampun. Dan sekarang menjadi hijau di Timor Leste itu. Jadi dari sini alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi sebuah ketua satu organisasi yang memang sangat ya swasembada pangan yang sangat diagung-agungkan oleh Pak Prabowo. Alhamdulillah dengan begini saya bisa menyuarakan di mana-mana. Dan saya harus aspirasi rakyat ini harus kita keluarkan. Suara teman-teman harus kita ungkapkan. Apa yang harus pemerintah perbaiki gitu loh. Jangan lagi mindset kalau bisa dipersulit kenapa enggak? Kenapa harus gampang gitu ya. Tapi kalau Bu Mei sendiri juga mungkin sering melakukan penelitian gitu ya bersama dengan UMKM. Mereka tentu ingin berkembang gitu ya. Tapi kadang-kadang apa Bu kendalanya? Selain mungkin juga tadi yang pengalaman pribadi konsistensi itu. Iya. Jadi kalau kemarin saya ke Probolinggo gitu ya, ke Probolinggo itu juga kita bicara dengan kepala desa dan lain sebagainya gitu ya, itu janji-janji pemerintah yang belum turun-turun gitu. Jadi salah satunya kemarin itu adalah sampah gitu. Mungkin salah satu short video saya yang sampah itu viral itu ya. Gitu. Pada waktu itu saya posisi ada di Probolinggo gitu. Jadi tentang pengolahan sampah gitu ya. Jadi warga pada waktu itu juga mengeluh bahwa pemerintah ini menjanjikan akan memberikan mesin dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga gitu ya untuk pengolahan sampah. Jadi ini akan menjadi lebih mudah ketika sampah itu sudah dipilah di rumah tangga. Nah begitu. Ternyata sampai sekarang sudah bertahun-tahun itu tidak turun-turun Bu. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita mirip-mirip anggota dewan juga gitu ya. Mendengarkan dan kemudian kita harus tulis gitu. Kita harus tulis dan itu yang akhirnya kita buat untuk sebagai naskah akademik ataupun sebagai riset gitu. Yang akhirnya itu nanti akan dipublikasi. Dan kalau sudah dipublikasikan maka sedunia yang akan melihat fenomena seperti itu yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian juga ini yang langsung dari lapangan ya.
air gitu ya, sumber mata air. Jadi sumber apa ya kemarin itu, sumber sewu atau apa, saya lupa nama desanya, karena banyak sumber mata air. Tetapi di sumber mata air itu banyak enceng gondok. Gitu. Berarti kan ini apa ya, airnya itu kan sebetulnya juga air yang tidak higienis gitu ya. Ada limbah di situ gitu. Kemudian air inilah yang untuk keramba gitu ya, memelihara ikan, dan itu belum dilakukan dilakukan tes untuk airnya itu. Dan bagaimana pengolahan enceng gondok yang ada itu gitu, karena enceng gondoknya itu banyak sekali. Jadi saya sudah video kemarin, saya juga sudah foto gitu, tujuannya ya supaya kita bisa riset gitu, enceng gondok ini bisanya dibuat apa gitu. Nah, disampaikan bahwa kita sudah dapat pelatihan untuk membuat enceng gondok menjadi tas dan lain sebagainya, yang sebetulnya pasarnya itu juga bisa pasar global, tetapi berhenti di pemasaran gitu. Mereka memang agak sulit untuk mengadopsi digitalisasi ini tadi gitu ya, untuk meningkatkan pemasarannya gitu. Jadi akhirnya yang beli ya orang desa, maksudnya orang dari kabupatennya gitu. Akhirnya yang beli ya dari lingkungan sekitar konvensional. Iya betul, terbatas gitu. Padahal seharusnya di era sekarang tidak ada batas itu justru gitu, pemasaran bisa lebih luas. Jadi lagi. pengairan untuk produk unggulan bawangnya sendiri gitu ya, itu akhirnya ya airnya ya dari air enceng gondok itu tadi, air yang sangat banyak enceng gondoknya itu tadi gitu. Nah, higienis ini, kesehatan inilah yang kemarin itu sedang kita analisis juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa diterima di Kemendikti, karena di situ ada air, kemudian ada sampah juga, air yang penuh limbah dan juga pengolahan sampah. Nah, gitu. itu juga tentu perlu turun tangan juga dari peran pemerintah ya. Betul. Makanya memang UMKM tentu ingin berkembang, tapi bagaimana janji-janji manis dari pemerintah yang sudah digaungkan ini juga bisa diwujudkan, itu juga menjadi kunci. Usai jeda kami kembali di segmen terakhir untuk bincang-bincang pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang. Saya langsung saja memanfaatkan menit-menit terakhir saya ke Asrilia dulu nih. Asrilia, kalau melihat dari diskusi kita terkait UMKM, saya ingin lebih mengerucutkan lagi ke bagaimana perempuan ini bisa mau untuk mengembangkan diri, mungkin berawal dari UMKM boga misalnya, karena biasanya perempuan suka masak gitu ya, atau mungkin juga bisa mengembangkan UMKM yang sudah dimilikinya gitu. Kalau menurut Asrilia, kunci suksesnya apa nih dari yang sudah sering Asrilia lihat di organisasi yang ada, bertemu dengan klien yang ada, member dari organisasi tersebut, sebenarnya apa menjadi kunci sukses di sana? Kunci suksesnya adalah konsistensi aja, dan itu adalah niat mereka dari jiwa mereka untuk memang menjadi wanita yang lebih maju lagi gitu, bukan terpuruk ke belakang, tapi memang langsung ke depan gitu loh. Jadi jangan pernah melihat ke masa lalu, tapi ke masa depan. Kita itu bagaimanapun kan seorang wanita adalah fondasi pertama dari rumah tangga ya, istilahnya di pendidikan pertama untuk anak-anak adalah wanita. Jika memang kita merasa terpuruk terus dengan perekonomian tanpa bergerak, wah itu tidak akan pernah berhasil gitu. Makanya itulah jiwa, karakter, konsistensi itu harus ada gitu. Dan dari sini cuma pengen menekankan aja sih, ada kutipan benar yang saya benar-benar tadi baca itu, pemerintah yang bijak itu lahir dari sosok pemimpin yang terlebih dahulu belajar melayani, bukan dilayani. Mindsetnya melayani ya. Iya. Termasuk melayani UMKM yang mau berkembang. Betul, gitu ya. Makanya jangan sampai mempersulit. Jangan tadi ada lagi yang ngomong, kalau bisa dipersulit kenapa tidak gitu. Tapi benar ya, ketika memang menemukan kesulitan-kesulitan, ada manfaatnya juga berorganisasi begitu ya. Iya betul. Menjadi satu kita punya link. Wadah gitu ya, link kita juga. Punya link gitu juga, dan kita punya wadah untuk bicara, ya sama kayak IPIP, Ikatan Perempuan Indonesia Peduli. Banyak sekali perempuan-perempuan sekarang yang terkadang curhatnya di sosmed tentang permasalahan keluarganya. Dan akhirnya kan membuat aib keluarga keluar, anak-anak. Mereka tidak berpikir ini akan efeknya ke anak-anak dan keluarga. Nah dari situ kenapa ada IPIP, untuk ada wadah mereka untuk menjadi shelter wanita. Bagaimana mereka bisa speak up. Dan bagaimana mereka bisa ditutupi siapa ini. Tapi kita bisa menjadi jembatan untuk mereka berbicara dengan sang yang tadi yang menyakiti mereka atau apapun gitu kan. Itu ada solusinya. Nah
Maka dari itu saya senang banget dapat amanah ini, dan insya Allah apa yang sudah diamanahkan itu bisa menjadi amanah untuk saya bisa jalankan dengan baik. Ya, betul. Kalau bicara tentang hambatan, tentu apapun ketemu lah ya hambatan. Tapi kalau misalnya nggak ketemu solusinya, nah itu yang akan menjadi permasalahan abadi, nah yang harus dihindari seperti itu. Makanya harus ada ordal. Setidaknya akses menuju ke sana. Akses menuju ke sana tuh ada tempat. Nih aku harus ngomong, ini kesulitan aku, dan dia bisa bantu. Dan kita pun harus bisa lihat sosok mana sih, yang pemimpin mana yang bisa memang pro ke rakyat, bukan pro akan kekuasaan. Nah itu dia. Bu Mei sendiri gimana melihatnya Bu Mei? Kalau ngomongin tentang UMKM, jumlahnya cukup besar, bahkan mungkin pelaku UMKM secara persentase juga perempuan juga sangat besar di sana, bahkan mungkin di atas 50%. Bu Mei melihatnya apa nih yang bisa dilakukan perempuan untuk mengembangkan diri, membantu perekonomian keluarga dan efeknya juga ke perekonomian negara ini juga, Bu Mei? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang pemberdayaan perempuan, tentu ini tidak semata-mata ekonomi saja ya. Jadi banyak indikatornya itu yang bisa kita terapkan untuk pemberdayaan perempuan. Ada ekonomi, ada politik, ada digital gitu ya, bahwa memang kenyataannya ada kecenderungan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini yang menimpa banyak perempuan gitu di ruang-ruang digital. Jadi sebaiknya ini semua juga kita perhatikan, karena konteksnya kita ini adalah pemberdayaan perempuan gitu ya. Jadi pemberdayaan di ruang digital pun perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan UMKM wanita, ya sekali lagi memang sebenarnya sudah cukup banyak gitu, baik dari pemerintah maupun dari organisasi. Dari organisasi saya pun gitu sering gitu ya membuat award untuk womenpreneur gitu ya. Memang yang dikhususkan untuk perempuan-perempuan gitu ya, karena memang perempuan itu ras terkuat ya katanya. Ras terkuat yang saya ada bersama di dengan bumi, dua gitu. orang ras terkuat di bumi. Iya, jadi lebih baik menerima saja gitu ya. Daripada ribut. Gitu. Jadi apalagi sekarang ini kita sudah ada media sosial gitu. Memang tadi kalau kita bicara tentang perempuan-perempuan yang mencurahkan kegalauannya di media sosial, waduh itu kayaknya literasi digitalnya itu mungkin harus ditingkatkan lagi gitu ya. Harus diberikan pemahaman bahwa apapun yang dibuat di ruang digital itu akan menjadi jejak digital seumur hidup gitu ya, selamanya gitu ya. Yang tentu ini mungkin bisa beresiko sekarang, mungkin tidak terlalu beresiko ke kita, tetapi ketika anak kita, cucu kita gitu ya. Jadi tanggung jawab moral ternyata di ruang digital itu bukan hanya kita si pembuat postingan, tetapi juga ke anak cucu kita gitu. Saya saja kalau misalkan saya kan memang bikin personanya itu kan dosen yang tekes, yang tas-tas, terus habis gitu yang ada lucunya sedikit gitu ya. Terus kemudian kan akhirnya kan memang cukup banyak gitu ya, viewersnya cukup banyak. Itu pun anak saya nggak ada yang mau. Jadi sudah. Mama, kontennya mama itu ada di temen-temenku semua. Karena anak-anaknya Bu Mei juga mahasiswa juga gitu ya. Jadi gapnya antara mungkin saya yang milenial kemudian anak-anak yang Gen Z itu sense of sosial medianya itu berbeda gitu. Jadi kalau Gen Z, ya saya kadang-kadang juga tanya juga sama anak saya, kenapa sih Gen Z itu kalau misalkan bikin konten itu paling tangannya paling awan gitu ya. Kenapa sih kok begitu gitu. Iya gitu. Terus kalau kita kan bikin itu kan kayaknya itu sudah lengkap gitu ya, lengkap wajah, ya lengkap caption, ya lengkap gitu. Jadi memang ada gap gitu ya. Itu yang kadang-kadang harus juga kita pertimbangkan gitu. Dan ketika kita eksis tentu kita pasti punya haters, ya kan gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita juga harus memberikan pemahaman ke keluarga kita, apalagi seorang ibu ya, mungkin ibunya yang sering FYP gitu ya, menyampaikan ke putra-putrinya bahwa ada hal-hal eksistensi di ruang digital itu biasanya diikuti dengan haters itu tadi gitu, supaya siap mental juga gitu. Dan yang paling penting adalah apapun yang kita posting di ruang digital itu positif gitu. Walaupun sekarang positif itu persepsi masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan netizen itu untuk bahwa ini adalah positif, itu nggak bisa gitu. Ya pasti ada haters, tapi paling tidak dari mulai awal niat kita posting itu ada tujuannya dan bermanfaat gitu. Yang pasti adalah berani untuk bisa memulai, berani untuk melihat peluang juga, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Karena kalau kita ngomong sama Bu Mei, kita ngomong sama Asrilia,
banyak hal yang akan dibagi dan kayaknya nggak selesai belajar kita ya. Tapi sayang waktu kita juga sudah harus habis di sini dulu. Nanti next 3 SKS kita di tempat yang lain di kampus. Series lah. Terima kasih Bu Mitiana, terima kasih Asrilia sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Terima kasih juga pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa membuka wawasan Anda, dan kenapa tidak untuk Anda yang mungkin belum memulai untuk menjadi entrepreneur, bisa dimulai dengan membentuk satu karya dari hal kecil dulu dan bisa memberikan manfaat secara ekonomi juga untuk Anda, terutama perempuan. Saya Disan Nugraha pamit. Sampai jumpa.